Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ketemu dengan ibu siapa namanya bu? Ibu Dwi. Ibu Dwi. Nah, jadi Ibu Dwi ini tadi mau menggunakan KB menyusuin. Kebetulan di puskesmas nggak ada. Dan di sini adanya yang kombinasi, dan jadi saya anjurkan untuk menggunakan pil KB yang beli di apotek, namanya Andalan Laktasi. Ya, nanti saya tulis di resep. Terus dia bertanya. Dia bertanya, tadi pertanyaannya apa Ibu? Kalau lupa minum pil untuk 1 hari bagaimana? Oh ya, jadi kalau lupa minum pil KB itu 1 atau 2 hari minum ketika ingat. Dilanjutkan minum obat sesuai dengan jadwal. Paham Ibu? Bisa dijelasin lebih Detail. Jadi kalau misalnya hari ini lupa, saya ingat besok. Berarti besok jam berapapun saya ingat saya harus minum. Jadi Misalnya, oh ya silakan. jadi misalnya biasanya malam, tapi saya lupa. Iya. Di besoknya di pagi saya minum. Ya, besoknya pagi minum, malam minum sesuai jadwal. Oh, Dilanjutkan pil yang lanjutannya sesuai jadwal. Ya, ingat minum 1 atau lupa 1 atau 2 diminum ketika ingat. nah, dilanjutkan minum sesuai jadwal. Ya, kalau lupa 3 apa Boleh. yang harus ibu lakukan? Boleh seperti itu. Tidak boleh. Lupa 3 itu obat sudah tidak efektif mencegah hamil lagi. Ya, lupa 3 obat sudah tidak efektif mencegah hamil lagi. Lalu apa yang harus dilakukan? Bisa menggunakan kondom selama 7 hari. Obatnya tetap diminum, tapi menggunakan kondom selama 7 hari. Bisa juga dengan menggunakan pil kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat itu bisa dibeli di apotek. Tapi kadang-kadang biasanya kalau sekarang belum familiar banget ya guys ya, biasanya harus diresepkan dulu. Begitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa, berarti ibu minum pil yang ada itu tapi 4 keping, 4 biji sekaligus. Biasanya kita menggunakan yang pil biasa, yang kombinasi biasa itu 4 biji sekaligus. Nanti bisa konsultasi lah sama saya. Tapi biasanya kalau misalnya ibu ini di apotek, di bidan itu ada nyediakan kontrasepsi darurat untuk ibu-ibu yang lupa minum pil KB atau suntiknya terlambat. Biasanya ibu tinggalnya di 35. berarti di bidan Hera di sana ya, atau di bidan Irin di sini. Puskesmas nggak menyediakan. Kalau apotek agak susah keluarnya karena dia khawatir mungkin kan data-data pasiennya nggak jelas, nanti takutnya untuk hal yang lain kan. Nah, tapi kalau di bidan kan ibu sudah jelas ada riwayat kartu KB-nya dan macam itu di bawah, bu saya lupa 3 hari gitu. Ya, kata bidan Tri suruh minum kontrasepsi darurat. Harganya mungkin ada yang 23.000, ada yang 34.000 tergantung merek. Tapi rata-rata saya menggunakan yang Valenor itu 23 ribuan. Nah, minum hari ini 1, besok 1. Kalau kontrasepsi darurat. Dan itu akan mencegah atau melindungi selama 6 hari. 6 hari 7 tertulis di situ di buku anunya itu 72 jam. 72 jam. Iya, tertulis 72 jam artinya dia 6 hari melindungi. Pil KB-nya tetap diminum. Iya, diminum Sesuai jadwal. Sesuai jadwal, tambahan untuk karena lupa 3 hari tadi. Oh. Ya, atau misalnya nanti suntik dan dia terlupa tanggal kembalinya. Paham? Terus tadi dia juga menanyakan jika saya mengganti obat KB yang lainnya. Iya. Jadi kalau mengganti obat KB yang lainnya, ibu 1 harus rencana ibu mau mengganti apa? Katakan. Rencana mau suntik. Oh, suntik. Suntiknya yang berapa bulan? 3 bulan. Oh benar, suntik yang 3 bulan boleh untuk ibu menyusuin. Yang 1 bulan tidak boleh ya. Karena yang 1 bulan itu boleh, tapi nanti kalau anaknya sudah umur 6 bulan ke atas. Nah, kita ini kan program penggalakan ASI eksklusif. Jadi kalau suntik KB yang 1 bulan itu akan mengurangi produksi ASI. Jadi tidak boleh diberikan 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan boleh. Tapi karena itu mengganggu produksi ASI, karena dia kan kalau sudah 6 bulan sudah ada tambahan makanan, pakai susu gitu biasanya kan, jadi nggak masalah begitu ya. Nah, kalau dia nanti mau mengganti suntik KB yang 3 bulan, begitu hari ini terakhir minum sudah langsung
Yang penting masih rutin menggunakan pil KB-nya itu. Kalau misalnya terjeda sehari, Terjeda 1 hari, 2 hari minum, yang penting tidak berhubungan sama suami. aman. Aman. Apakah ini sesar kemarin atau lahir normal? Normal. Terus apakah ibu tidak ingin menggunakan metode yang panjang gitu, yang implan atau Belum spiral? belum ada omongan ke suami sih. Belum ada. Dia bilang yang nyaman aja dulu dicoba yang mana. Oh gitu ya. Ya nanti kalau ibu bisa lihat vlogku di KB di Bidan Tri, nanti ada itu dari implan. Klik aja pencet aja Bidan Tri implan, Bidan Tri IUD itu, nanti informasinya ada semua ya. Siapa tahu nanti tertarik, karena semakin kalau yang 3 tahun kan efek lupanya juga rendah ya. Iya. Terus nggak bolak-balik secara ekonomis. Nah, efek sampingnya juga lebih rendah seperti IUD. Saya Kalau pengguna IUD. misalnya KB yang jangka panjang tuh, siklus menstruasinya tetap ada. Tidak lancar. Nah, ini saya seharusnya dari awal memberitahu ke dia, memberi tempe. Jadi ibu kan ASI eksklusif nih, menyusuin, anaknya kuat menyusu. Nah, harus dipahami untuk ibu menyusuin itu, semua ibu menyusuin itu dengan intensitas yang tinggi, terutama ASI eksklusif ya, itu dia akan mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu membuat produksi ASI bertambah. Nah, tapi hormon prolaktin ini akan menekan hormon estrogen dan progesteron, sehingga tidak terjadi proses haid. Jadi kalau ibu menyusui tidak usah dicari haidnya, karena terjadi proses hormonnya tadi terfokus oleh ke ASI, produksi ASI. Takutnya kan nanti kalau misalnya namanya saya belum tahu, Ya. jadi kok nggak dapat kan kayak gitu. Ya. Biasanya kan dapat rutin bulanan. Jadi kalau misalnya nanti dia 2 tahun menyusui dengan kuat, kemungkinan besar 2 tahun tidak haid gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada tambahannya, ada beberapa wanita yang sangat subur yang ternyata 3 bulan menyusui dia tetap haid ada. Mungkin dia intensitasnya kurang tinggi atau tingkat kesuburannya juga sangat tinggi sekali juga bisa. Begitu. Jadi haidnya tidak usah dicari. 1, karena ibu menyusuin. 2, nanti kalau ibu memutuskan menggunakan suntik KB yang 3 bulan, saya fokus penjelasan ke suntik KB 3 bulan ya guys, bukan ke implan, karena ibunya sangat tertarik masih dengan implan, dengan suntik 3 bulan. Jadi Bu, nanti kalau misalnya suntik yang 3 bulan ini adalah hormon tunggal, sama dengan hormon yang menyusuin tadi. Efek sampingnya tidak haid. Ya, selama ada juga yang haid. Ada yang haid setiap bulan rutin. Nah, dianggap tidak normal apabila haidnya lebih dari 2 minggu. Haidnya lebih dari 2 minggu dan deras. Itu dikatakan tidak normal. Tapi kalau masih haidnya setiap bulan atau cuma ngeflek gitu nggak masalah. Ya. Nah, terus yang banyak menjadi pertanyaan orang, apakah ketika menggunakan suntik KB 3 bulan tidak terjadi haid, apakah itu akan menjadi penyakit? Ya. Apakah muncul di dalam benak Anda? Wow. Ya, jadi suntik KB yang 3 bulan itu memang tidak haid, ya. Nah, efek prosesnya itu akan seperti ini. Saya akan jelaskan ya guys. Nah, Ibu bisa melihat ya. Jadi Ibu, ini kalau ini kan Ibu melihat ini dinding rahimnya agak lebih merah ya. Nah, kalau misalnya setelah menstruasi, ini dinding rahim ini akan terjadi proses penumpukan darah, tubuh darah. Penumpukan darah menebal, puncak tebalnya itu disebut dengan masa subur. Kalau berhubungan dengan suami pas masa subur, terjadi kehamilan. Kalau hamil tidak terjadi haid. Tadi darah yang menebal tadi tempat dijadikannya berkembangnya si janin, ya. Terus kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi pertemuan sel laki-laki dan perempuan, maka haid ini tadi akan runtuh menjadi menstruasi. Ya. Setelah menstruasi tumbuh lagi, masa subur lagi, runtuh lagi menjadi menstruasi. Begitu setiap bulan, ya. Nah, suntik KB yang 3 bulan atau pil yang akan ibu minum tadi, konsumsi pil laktasi itu tadi, membuat dinding rahim ini tadi
tidak tumbuh, sehingga tidak perlu ada darah yang harus dibuang. Kan orang berpikirnya, waduh, darahnya akan tersimpan di dalam ini darah menstruasi, ya kan? Iya. Nah, dan akan menjadi penyakit dan perutnya jadi gendut. Padahal tidak seperti itu. Darah haid tadi tidak tumbuh sehingga tidak perlu ada darah yang harus dibuang. Ya, tidak usah khawatir. Bahkan untuk suntik KB yang 3 bulan ini, misalnya nih sudah 2 tahun menggunakan suntik KB, itu kadang-kadang efeknya itu sampai setahun 2 tahun tidak terjadi menstruasi. Bisa terjadi menstruasi tapi di terapi atau menggunakan pil KB kombinasi. Begitu. Dan memang untuk kekurangan dari suntik KB yang 3 bulan ini adalah ketika ingin hamil lagi itu butuh waktu. Butuh waktu. Jadi kadang ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau misalnya yang konsultasi ke saya anjurkan ketika ibu mau memprogram mempunyai anak lagi, ibu menggunakan pil kombinasi. Lain ceritanya kalau implan itu begitu dilepas, dia langsung masa suburnya langsung terjadi. IUD juga begitu dilepas, dia masa suburnya langsung terjadi. Suntik KB yang 3 bulan ini peminatnya banyak banget ya. Nah, tapi kurang memahami bahwasanya dia efek sampingnya seperti itu. Butuh waktu untuk bisa subur dan hamil lagi, begitu. Ya, ibu paham. Nanti kalau mau kembali lagi suntik, berarti ibu harus jangan berhubungan dulu kalau memang terlambat ya. Terus kalau misalnya tepat waktu ya hari ini masih minum pil KB, besok suntik KB yang 3 bulan. Kalau misalnya suntik itu harus sesuai jadwal. Kalau misalnya kurang dari jadwal boleh atau enggak? Sebaiknya teratur jadwalnya karena kita tidak pernah tahu tingkat kesuburannya si ibu. Nggak sama setiap orang ibu. Sebaiknya suntik kembali seperti jadwalnya. Kalau misalnya tanggal merah atau kalau telat sehari 2 hari nggak masalah. Kalau telat malah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang dari nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Iya, kalau kurang itu misalnya kurang dari 7 hari nggak masalah. Tapi kalau 7 hari kita nggak layanin karena takut ada penumpukan hormon di dalam tubuh. Ibu paham? Paham. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Begitu ya ibu. Kalau gitu ibu ini saya resepkan yang pil andalan menyusuin ya. Nanti kalau ibu tertarik dengan implan atau IUD, ibu boleh datang ke sini lagi. Boleh juga nanya-nanya lewat saya ya, gratis. Saya tadi cuma bercanda. Ini pil andalan laktasinya, tapi nggak ada kertasnya ya. Teman-teman udah dulu ya, aku mau lanjut. Boleh ibu kasih salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.